Tapi sebelum melanjutkan, kita membahas beberapa pembahasan dari hadis yang kita dengar. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini Imam Tirmidzi dalam bab ini hanya menulis satu bentuk doa iftitah. Ya, mana doa iftitah satu yang ditulis? Yaitu yang kita dengar tadi. Yang di sini beliau tulis ini sebagai contoh, karena berkali-kali disampaikan dalam kajian sebelumnya bahwa kitab hadis apapun itu, entah kitabnya selevel Bukhari sekalipun, bukanlah kitab yang merangkum semua hadis. Ini yang perlu kita pahami pertama. Kitab Bukhari kah, atau kitab Sahih Muslim, atau kitab Tirmidzi, Sunan Abu Daud, dan kitab hadis apapun bukanlah merangkum semua hadis. Tapi mereka menulis apa-apa hadis yang mereka hafal dan yang mereka riwayatkan, yang mereka dapatkan dari gurunya. Jadi Imam Tirmidzi menulis apa yang beliau riwayatkan, apa yang beliau hafal, bukan semua hadis. Nah, jadi ketika kita tahu kaidah ini, maka nggak heran, lah kok cuma satu hadis ya tentang iftitah. Lah terus iftitah yang kita baca hadisnya mana? Biasanya kita baca doa iftitah, doa yang mana Bapak Ibu? Kita takbir kan, Allahu Akbar. Nah, selepas Allahu Akbar, itu ada sunnah juga membaca Allahu Akbar kabiro. Ya, Allahu Akbar kabiro yang kedua itu selain takbir. Jadi kalau kita cuma membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, setelah itu inni wajjahtu, nah itu ada sedikit sunnah yang kita tinggalkan. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram, takbir masuk sholat. Nah, selepas takbir masuk sholat tadi dibaca, ada doa iftitah tersendiri yang sunnah, yaitu Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini susunan doa iftitah tersendiri. Nah, kalau itu sudah dibaca, itu sudah termasuk doa iftitah, sudah dapat sunnah. Nah, kita tambahkan lagi yang biasanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini enggak dinukil sama Imam Tirmidzi. Apa enggak ada ini doa? Apakah tidak ada iftitah ini? Iftitah yang menggunakan wajah itu sampai akhir itu dalam riwayat Imam Muslim. Dan kita tahu Muslim kan derajatnya kalau dari segi sahih lebih sahih dari Tirmidzi. Lah terus kok nggak ditulis? Nah, tadi sudah kita ketahui. Ini yang perlu dipahami pertama. Kitab hadis itu bukan merangkum semua hadis. Nah, dalam Tirmidzi ya ini yang beliau hafal, yang beliau nukil, yang beliau tahu. Nah, yang beliau nggak tahu nggak ditulis, nggak mungkin orang nulis yang dia nggak tahu. Atau mungkin itu tidak beliau riwayatkan dari guru-gurunya. Nah, ini yang kita dengar salah satu doa iftitah. Nah, jadi doa iftitah itu banyak, banyak. Nah, kita mungkin hafalnya satu sehingga kita paham cuma itu, enggak. Nah, di sini kita harus memahami doa iftitah itu banyak, di antaranya yang kita dengarkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Takbir, baca setelahnya Allahu Akbar kabiro, baru subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini di antara doa iftitah. Ya, kalau belum hafal bagus dihafalkan. Jadi kita tahu ada beberapa hal doa-doa yang belum kita ketahui sebelumnya, yang seolah-olah itu doa yang baru, padahal ini bukan doa baru. Ini doanya ya sudah ada, kita yang baru tahu. Kemudian Bapak Ibu, karena begitu banyaknya doa iftitah, di antaranya ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita dengar, subhanakallahumma wa bihamdika sampai akhir.
Ini salah satu. Kemudian ada lagi doa iftitah tadi yang kita sampaikan, yang sering kita baca, inni wajjahtu sampai akhir. Bisa jadi ditambahkan inni atau langsung wajjahtu. Itu terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ada juga doa iftitah yang lain yang diriwayatkan bahkan dalam kitab Bukhari Muslim, yaitu Nabi ketika takbiratul ihram sudah selesai, maka Nabi baca dalam satu riwayat yang cukup panjang. Nabi sholat, setelah takbir Nabi diam sejenak. Maka Nabi ditanya setelah sholat oleh sahabat, ya Rasulullah, Tuhan selepas takbiratul ihram itu berhenti hunayatan, berhenti sejenak, baru kemudian Tuhan membaca Al-Fatihah. Apa yang Tuhan baca? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku membaca doa ini, kata Nabi. Nah, apa doanya? Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini ada kemiripan sedikit dengan doa jenazah. Tapi ini doa iftitah. Nah, jadi doa yang ini yang kita dengar diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaq alaih. Nah, jadi banyak Bapak Ibu doa-doa iftitah. Lah, ada yang riwayat Bukhari Muslim, ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, ada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi dan kitab-kitab sunan lainnya. Karena banyaknya riwayat hadis, akhirnya para imam mazhab, banyak sebenarnya dulu imam mazhab bukan cuma 4, yang 4 yang tersisa. Imam 4 mazhab ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dalam banyaknya hadis tadi, akhirnya imam mazhab tahu kondisi kita ini kan lemah-lemah ya. Jangankan disuruh menghafal 4, 1 aja nggak beres. Kadang sudah Islam berapa lama? Dari lahir Ustaz. Habis saat doa iftitah bisa dibaca. Yang 1 yang dihafal pun salah banyak pendek. Maka imam-imam mazhab dari zaman dulu 1400 tahun yang lalu itu kan, hampir 1400 tahun yang lalu, mereka paham, padahal dari 1400 tahun yang lalu, bahwa kondisi orang zaman umat Islam secara umum itu lemah imannya, lemah hafalannya. Maka mereka tahu karena lemahnya kita, dipilihkan salah satu, karena kan banyak doa iftitah banyak. Akhirnya kan karena banyak, kita memulai untuk menghafalkan 1, atau paling tidak contoh mudahnya, mau mengajarkan anak, mau mengajarkan murid siapapun, maka tentu dipilihkan 1. Masa mau dipilihkan 2 atau 3? Enggak, 1 mau dipilihkan. Karena 1 aja mati-matian tuh dihafalkan anak kecil. Bahkan yang mati-matian kita hafalkan waktu kecil itu tidak berubah pula sampai sekarang. 1 itu perlu dipilihkan. Nah, karena memilihkan 1 itu penting, ditarjeh, dicari mana yang unggul dari hadis-hadis tadi. Oh, ada hadis dalam riwayat riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Oh, ada hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Oh, ada hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Tidak mungkin kan kalau zaman Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i mengatakan, oh hadis riwayat Bukhari, oh kami lebih mendahulukan hadis riwayat Muslim. Nah, Bukhari Muslim belum lahir, masa pakai bahasa begitu? Mereka kan nggak mungkin. Jadi nggak bisa kita menggunakan standar imam-imam mazhab itu dengan Bukhari Muslim. Ini yang banyak salah paham di zaman ini. Nah, termasuk tentang doa iftitah tadi, Bapak Ibu. Hadis yang kita dengar dalam kitab Sunan Tirmidzi, doa Subhanallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa iftitah ini diunggulkan. Diunggulkan itu maknanya
semua imam mazhab sepakat yang datang dari hadis-hadis apalagi yang sahih itu semua doa iftitah, itu mereka sepakat. Bukan sepakat ya, mayoritas kalau sepakat tidak. Nah, pertama mungkin yang perlu dibahas, yang perlu kita ketahui tentang doa iftitah itu sunnah atau tidak. Memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama, paling tidak dalam 4 mazhab. Menurut mayoritas ulama jumhur di kalangan 4 mazhab, jumhur itu siapa? Selain Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dari kalangan 4 mazhab itu 3 imam ini, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. 3 ulama ini mengatakan doa iftitah itu sunnah. Sedangkan Imam Malik, beliau mengatakan doa iftitah itu tidak sunnah. Imam Malik menggunakan hadis lain, yaitu hadis Nabi yang dalam beberapa riwayat termasuk ada dalam kitab Sahih Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihus shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis ini diterangkan bahwa Nabi iftitah salatnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, karena iftitah di situ diterangkan memulai salat, membuka salat, maka kata Imam Malik, lah itu kan Nabi mulainya dengan alhamdulillah. Kalau Imam Syafi'i memaknai hadis ini bilhamdulillah karena salah satu nama surat Al-Fatihah itu adalah surat Al-Hamdu. Jadi salah satu nama Al-Fatihah itu Al-Hamdu. Al-Fatihah itu punya puluhan nama Bapak Ibu. Di antaranya surat Al-Hamdu. Maka Imam Syafi'i mudah karena hadis ini bukan cuma satu itu saja. Itu maknanya adalah Nabi memulai sholat dengan surat Al-Fatihah. Dimulai maksudnya itu bacaan yang dikeraskan, yang didengar oleh makmum. Nah, ada bacaan yang Nabi tadi dalam riwayat yang jelas yang tadi sudah saya sampaikan. Nabi ketika selesai sholat ditanya sahabat, ya Rasulullah, Tuhan berhenti sejenak antara takbiratul ihram dengan Fatihah. Apakah ada bacaan? Nah, Nabi katakan ada. Nah, itu yang Nabi sebutkan. Itu diantara dalil bahwa iftitah itu sunnah. Nah, ini dalil jumhur dan itu sangat kuat. Nah, dalilnya Imam Malik itu tak bertentangan dengan dalil jumhur, karena jumhur diantaranya Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa doa iftitah itu bukanlah wajib tapi sunnah. Jadi kalau seumpama ada orang takbiratul ihram, selepas takbiratul ihram kemudian langsung baca Fatihah, sah saja sholat. Kok dia tinggalkan iftitah, nggak baca wajhatu, nggak baca inni wajhatu, nggak baca Allahumma ba'id baini, atau nggak baca doa ini Subhanallahumma bihamdika, sah. Jadi nggak bertentangan. Mungkin Nabi tinggalkan karena memang sunnah. Kalau Nabi baca terus jadi wajib. Jadi mengenai hukum iftitah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak. Jumhur diantaranya Imam Syafi'i mengatakan sunnah dan dalilnya sangat-sangat jelas. Kemudian yang kedua, setelah ulama mayoritas mengatakan sunnah, maka mereka juga sepakat bahwa apa-apa doa yang datang dari hadis itu semua dianjurkan. Jadi mau baca Allahumma ba'id baini boleh, mau baca inni wajhatu sunnah juga, mau baca subhanakallahumma wa bihamdika sunnah juga. Jadi di sini bukan pembahasan boleh tak boleh dalam doa itu, semua boleh, semua sunnah. Atau dalam istilah para ulama mengatakan istilah mubah. Ini memang terjadi perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat istilahnya mubah. Boleh, mana-mana yang mau dipilih silahkan. Jangan pula macam beberapa tahun yang lalu ada satu orang ustadz yang terkenal terlalu pede, akhirnya terpleset. Dia mengatakan bacaan inni wajhatu itu nggak saya jumpai. Saya cari dalam ribuan kitab hadis nggak jumpa. Yang ada tuh langsung wajhatu, indinya nggak ada. Jangankan dalam hadis sahih, hadis palsu pun tak ada. Nah itu kan di YouTube mesti ada sampai sekarang. Nah setelahnya akhirnya dipreteli lah sama ulama-ulama lain, terutama yang menggunakan ini wajhatu itu ulama di Indonesia dan mayoritas masyarakat di Indonesia. Akhirnya rupanya ada hadis dalam kitab Mu'jamul Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani, itu ada hadisnya yang menggunakan lafaz ini. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, Ustaz wajah tuh mau pakai ini apa enggak? Pakai ini ada hadisnya kok. Yang katakan enggak ya enggak jumpa aja, dia enggak tahu. Cuma kadang ada orang yang tidak tahu, ketika tak tahu maka dia memvonis tak ada. Kan ada orang zaman sekarang gitu. Ini
nggak ada dalilnya ini. Kadang kalau balik ditanya, nggak ada dalil atau nggak tahu. Zaman ini nggak bisa membedakan antara tak tahu dengan tak ada. Kalau sudah nggak tahu, dia katakan nggak ada. Padahal ada, cuma dia nggak tahu. Kemudian hadirin Bapak Ibu, di antara beberapa hal yang perlu dibahas juga tadi, doa iftitah itu sunnah. Nah, sunnahnya iftitah itu karena banyak hadisnya, para ulama memilih kalau ingin dihafalkan itu mana yang mau didahulukan. Di sini terjadi lagi perbedaan pendapat, mana yang afdol, yang lebih utama. Nah, kalau bahasanya afdol berarti semua doa itu bagus. Nah, cuma karena mau menghafal satu, mana yang mau didahulukan. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Paling tidak kalau dalam 4 mazhab tadi 3, karena yang satu kan memang tidak mensunahkan, Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, ini sama, dua imam ini berpendapat sama. Mereka mengatakan doa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini kata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad lebih didahulukan. Nah, jadi kalau masalah mendahulukan ini pendapat dua imam. Tapi bukan berarti mereka melarang pakai ini wajah itu, enggak. Itu juga sunnah. Tapi kalau mau meringkas, mau dihafal, mana yang lebih didahulukan kata mereka ini. Menurut Imam Syafi'i, mendahulukan hadis wajahtu wajahnya lilladzi sampai akhir itu lebih diutamakan. Bukan berarti Imam Syafi'i tak mengatakan ini sunnah juga. Cuma mau menghafal 2 bisa, mau menghafal 3 mampu. Nah, ini dulu yang dihafal pertama, baru hafalkan yang lain setelahnya. Di antara tarjih, kenapa Imam Syafi'i lebih mendahulukan hadis wajahtu yang boleh kita tambahkan ini ataupun tidak? Karena ada dalam riwayat lain tadi yang sudah saya sampaikan. Kenapa? Karena memang lafaz doa itu ada di dalam Al-Quran. Itu penyebabnya. Sekarang Bapak Ibu, tertingginya dalilnya umat Islam itu hadis atau Quran? Hadis. Nah, ketika hadis-hadis kok berkesesuaian dengan Quran, apa nggak jadi lebih kuat itu? Maka ini salah satu sistem tarjih. Maka banyak tarjih-tarjih yang kita lihat, terutama Imam Syafi'i, beliau luar biasa menggabungkan daripada beberapa dalil. Di antaranya tadi, karena lafaz doa iftitah ini kok mirip dengan Quran, itu luar biasa tinggi, maka diambil. Walaupun yang di dalam Quran itu tidak menerangkan spesifik tentang iftitah, tapi kemiripannya itu juga hampir akurat. Bedanya cuma dalam ini aja. Dalam Quran itu nggak ada tambahan ini, sedangkan di hadis itu ada beberapa yang ditambahkan ini, ada yang tidak. Maka kata Imam Syafi'i, karena kemiripan dengan Al-Quran itu yang lebih diunggulkan. Tapi pembahasannya unggul ya, bukan nyalah-nyalah kan gitu. Kok ada orang sudah mulai salah itu doa kita, itu kurang haji. Ini hanya mau mendahulukan yang mana. Kalau sudah bisa menghafal yang satu, hafalkan 2. Jangan dari kecil SD, sekolah sampai sekarang nggak bertambah-tambah doa iftitahnya, itu pun juga nggak baik. Nah, kalau kita semakin duduk kajian ada tambahan ilmu baru, nah diamalkan. Jadi ini yang diunggulkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi babnya diunggulkan bukan pembahasan yang lain jadi salahnya. Nah, mengenai doa tadi mau ditambahkan ini itu tak ada permasalahan. Tidak merusak sholat, apalagi tadi ada dijumpai di dalam riwayat hadis lainnya. Kemudian ada beberapa pembahasan detail tentang iftitah yang perlu kita ketahui. Pertama, doa iftitah itu sunnah, bukan wajib, tapi sunnah. Sunnah ini pun ada beberapa syarat. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, ada 5. Ada 5 syarat, yang mana kalau 5 syarat ini terpenuhi maka doa iftitah itu sunnah. Tapi kalau tidak terpenuhi, kesunahannya menjadi gugur, maknanya nggak sunnah lagi. Apa syaratnya? Yang pertama,
kita disunahkan membaca doa iftitah itu kalau berjamaah, maka syarat yang pertamanya adalah kita menjumpai imam memang dalam kondisi qiyam. Ketika imam berdiri, posisi berdiri baca Fatihah itu namanya qiyam. Kalau mendapati imam atau menjumpai imam dalam posisi itu, maka sunnah baca doa iftitah. Tapi kalau kita menjumpai imam di selain kondisi qiyam, maka nggak sunnah baca iftitah. Contoh, kita masbuk, imam ruku, kita gabung ruku, Allahu Akbar, imam ruku, lah kita takbiratul ihram. Selepas itu apakah sunnah doa iftitah? Nggak sunnah. Apalagi ketika kondisi lain, imam sedang sujud, imam duduk di antara dua sujud, imam tasyahud, maka kalau selain posisi qiyam, takbiratul ihram, selepas itu susul imam. Baca iftitah enggak sunnah. Kok dia baca, ya sholatnya enggak batal, tapi enggak sunnah. Imam ada di situ kok malah berdiri, bukan berjamaah bentuknya jadi. Ini syarat yang pertama. Memang menjumpai imam, mendapati imam dalam posisi qiyam. Syarat yang kedua, alla yashra'a fi ta'awudz. Kita belum memulai membaca ta'awudz. Kalau sudah terlanjur membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau ta'awudz yang lain. Di antara ta'awudz yang lain, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Kok sudah membaca ta'awudz, maka waktu atau tempatnya iftitah terlewatkan. Apalagi sudah baca Fatihah. Orang ta'awudz saja sudah terlewat. Ustaz, biasanya kami tidak tahu. Nah, sekarang kan sudah tahu. Jadi kalau sudah memulai ta'awudz, berarti kesunahannya terlewatkan. Jadi ada amal itu Bapak Ibu yang mana kalau kita lewatkan, ya waktunya pun jadi terlewat. Sama tahiyatul masjid itu sunnahnya kapan? Selagi belum duduk. Kalau sudah duduk di masjid, sunnahnya terlewatkan. Ya kalau tidak tahu dulu, ya memang namanya nggak duduk kajian. Nah sekarang tahu, itulah perbedaan amalnya orang berilmu dengan tidak. Orang tuh kalau tidak berilmu capek dia, tapi ternyata nggak ada pahala. Ya, jadi kedua, belum memulai ta'awudz. Syarat yang ketiga, alla yakhafa fawatabatil Fatihah idza qara'ahu. Dia tidak khawatir tertinggal Fatihah ketika membaca doa iftitah. Misalkan dalam sholat berjamaah, imam sudah di penghujung surat, bacanya pendek pula lagi. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sudah sampai di situ imam, dia baru gabung. Nah kalau sudah sampai di situ, bergabungnya bagaimana? Takbiratul ihram langsung Fatihah. Jangan pula baca doa istiftah. Tertinggal Fatihah. Kalau dia baca enggak sunnah karena kondisi Anda sudah tidak pas. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, alla takuna sholata janazah. Syarat keempat, iftitah itu sunnah di dalam sholat, tapi sholatnya bukan sholat jenazah. Selain sholat jenazah, sholat apapun sunnah. Jadi sholat itu kan banyak. Ada sholat wajib 5 waktu, iftitah sunnah. Ada sholat sunnah selain sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir, dan apapun. Sunnah nggak baca Fatihah, sunnah. Jadi baik dalam doa, dalam sholat wajib, sholat sunnah, semua baca iftitah itu sunnah, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah nggak sunnah. Kenapa? Dunia ala takfir. Sholat jenazah itu memang perintahnya itu diringankan, nggak boleh panjang-panjang. Kok ditambah itu tambah panjang. Jadi memang tidak sunnah baca doa iftitah di dalam sholat jenazah. Nah kalau dia nggak baca, kalau dia tetap baca, ya sholatnya sah, karena itu isinya doa dan tidak sampai membatalkan sholat, tapi tidak sunnah. Syarat yang terakhir yang kelima, alla yakhafa khurujal waqti. Kalau orang itu baca iftitah selagi tidak khawatir habisnya waktu sholat. Nah ini bagi orang yang mungkin subuhnya ketiduran, akhirnya bangun subuh, sekarang kan jam 6 lewat 19, matahari terbit 6.19, maknanya terbit matahari habis subuh. Bangunnya jam 6 lewat 14, 6 lewat
10, berwudu belum lagi, ke WC belum lagi lah. Kalau sudah begitu, terlambat begitu, janganlah baca iftitah. Kok baca iftitah? Baru mulai takbir, baru mulai baca Fatihah, baca pula iftitah. Bagaimana? Terlewat waktu sholat. Dah, kalau sudah ragu terlewat waktu sholat, tinggalkan iftitah karena sudah tidak sunnah. Nah, ini masalah Bapak Ibu yang perlu kita pahami ketika kita ingin mengamalkan sunnah-sunnah di dalam doa iftitah. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka kesunahannya tetap ada. Tapi kalau ada salah satu dari 5 perkara yang tadi kita dengar kok terjadi, maka kesunahannya menjadi hilang. Nah, ini satu hadis, bukan satu hadis saja, ini sebenarnya satu bab dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang bisa kita dengar pada pagi hari ini. Semoga dari hadis yang kita dengar bisa kita ambil faedah, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ini memang subuhnya bertambah mundur ya, jadi waktu jadi tambah sempit. Sudah 6:30, tapi ini belum masuk waktu sholat isya. 6:19 kalau di dalam kitab Takriratus Sajidah, waktunya sholat isya, diperbolehkannya sholat sunnah setelah terbit matahari tambahkan 16 menit. Itu dalam kitab Takriratus Sajidah. Ya, kalau dari jadwal 6:19 tambahkan 16 menit ya, jam 6:35. Nah, itu baru diperbolehkan sholat sunnah. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Terima kasih. Tadi waktu habis Nabi takbir, kan diam sejenak, terus ditanya doa apa yang dibaca, baru ditunjukkan. Terus doa yang iftitah yang lain itu apa dibaca jelas gitu? Kok enggak ada pertanyaan kayak gitu? Jadi maksudnya dalil iftitah lain apakah tidak jelas seperti itu? Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, itu salah satu contoh doa iftitah yang Nabi sampaikan kepada sahabat yang bertanya tadi. Itu bukan berarti doa iftitah yang lain apakah tidak boleh dibaca? Boleh, karena dalam doa iftitah yang lain itu pun juga riwayat-riwayatnya sangat jelas. Nah, riwayat-riwayatnya sangat jelas. Itu salah satu contoh. Jadi Nabi beritahu bahwa saya antara takbiratul ihram dengan al-fatihah itu ada yang saya baca, di antaranya ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu di antaranya. Bukan Nabi mengatakan ini saja, enggak. Karena hadis enggak satu kan. Tadi sudah kita sampaikan hadis itu terlalu banyak, ribuan bahkan ratusan ribu. Nah, di antara hadis lain diriwayatkan seperti yang disampaikan Imam Tirmidzi. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti kita dengar tadi, setelah takbiratul ihram maka Nabi enggak langsung baca Fatihah, tapi baca doa iftitah yang lebih diunggulkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, iftitah tadi, Subhanakallahumma wa bihamdika sampai akhir. Nah, itu sunnah dari mana? Ya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kemudian yang wajah wajahiyah itu ada hadisnya juga, di antaranya riwayat Imam Muslim. Nah, cuma yang agak detail tadi dalam Bukhari Muslim versi doa yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya sampai akhir. Jadi itu bukan berarti hanya pengkhususan itu saja, tidak. Pengkhususan untuk semua ini diberlakukan untuk semua doa-doa iftitah. Jadi terkadang Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita ketahui terkadang beliau bacaan-bacaan yang dipelankan pun Nabi kadang-kadang keraskan. Coba bacaan itu tadi kalau pelan kan nggak tahu sahabat. Kalau yang tadi kan memang ditanyakan akhirnya Nabi ngajarkan, tapi yang lain nggak diterangkan, memang dikeraskan sehingga sahabat pun tahu oh ini bacaannya. Maka kita pun tahu akhirnya bahwa mengenai mengeraskan bacaan atau melunakkan bacaan yang sunnah dilunakkan itu bukan pembahasan wajib, enggak. Kalau ada yang melanggar, sholatnya tetap sah. Misalkan maghrib, isya, subuh, itu kan bacaan Fatihah dengan surat kan sunnahnya keras.
Nah kalau ada orang bacanya dilunakkan, dipelankan, sah sholat. Nah ada bacaan yang disunahkan diri, diantaranya zikir-zikir ketika ruku, zikirnya kan dilirihkan, sujud dilirihkan. Tapi kalau ada orang yang keraskan, ya nggak masalah, sholatnya pun juga sah, tapi sunnahnya lirih. Karena Nabi beberapa keadaan beliau keraskan sengaja untuk mengajarkan. Nah kalau memang tujuannya mengajarkan ya silahkan. Misalkan seperti di sekolah dengan anak-anak, nah itu kan semua bacaan sholat kan keras tuh. Oh ini bid'ah, bukan bid'ah, itu sunnah malah. Tujuan mengajarkan sunnah dikeraskan. Jadi kalau tujuannya mengajarkan, dikeraskan semua bacaan sholat, itu jadi sunnah. Nah, dari pertanyaan tadi ya, jadi itu bukan pengkhususan hanya Allahumma ba'id baini saja, tapi untuk semua doa-doa iftitah, dan itu ada di hadis-hadis lain yang tadi sebenarnya sudah kita baca beberapa. Ada pertanyaannya? Silakan. Ta'awudz dibaca sebelum kita membaca Al-Fatihah, setelah iftitah. Jadi doa istiftah baca dulu, selepas itu baru ta'awudz, setelah ta'awudz Al-Fatihah. Setelah Fatihah baca surat enggak perlu ta'awudz. Ta'awudz itu memulai Fatihah, memulai Quran. Jadi Quran yang pertamanya kan Fatihah. Jadi rakaat kedua sunnah lagi. Sunnah. Sebelum baca Fatihah sunnah ta'awudz. Setiap rakaat yang ada Fatihahnya maka sunnah untuk baca ta'awudz. Yang tidak sunnah itu iftitah. Iftitah hanya sekali. Iftitah itu hanya dalam iftitah itu pembukaan. Maka sunnahnya hanya dalam pembukaan sholat. Dalam pembukaan sholat kan rakaat pertama. Rakaat kedua nggak ada iftitah. Rakaat ketiga nggak ada. Rakaat keempat nggak ada. Kalau ada masbuk ada khusus untuk Anda. Ya sunnah. Ta'awudz itu sunnah. Ta'awudz bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau ada bacaan yang tadi yang ada beberapa pilihan, itu bacaan sunnah bukan wajib. Dan untuk ta'awudz sunnahnya dilirihkan. Dilirihkan sunnah ya. Kok ada yang mengarehkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nah, dibacanya keras, sah enggak sholatnya? Sah. Boleh enggak? Ya boleh aja, tapi enggak sunnah. Sunnahnya lirih. Jadi Nabi mengeraskan itu ketika bacaan Bismillah sampai akhir ayat. Jadi ta'awudz itu sunnah, tapi sunnahnya nanti dilirihkan. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Jadi ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini tentang doa iftitah. Jadi mana yang sudah kita hafal diamalkan. Jangan ragu bacaan tambahan ini nggak ada, itu tadi. Karena tak bermazhab memang kebingungan. Maka penting kita bermazhab Bapak Ibu sehingga amal ini mudah. Karena kajian hadis ini bukan baru 10 tahun. Kajian-kajian tentang doa iftitah itu sudah mulai zaman Nabi. Imam Bukhari, Muslim, sebelumnya lagi Imam Mazhab itu sudah membahas. Jadi kalau kita ini nggak tahu, sebaiknya cari tahu. Nah, jangan pula mengklaim nggak ada, hadis palsu pun nggak ada. Akhirnya nanti kita bisa malu sendiri. Kalau mau mengikuti mazhab selesai. Kalau kita nggak setuju dengan pendapat itu, katakan saja, oh ini mazhab yang berbeda. Dan selesai, bukan fatwa pribadi kita. Tapi kalau sudah membawa fatwa pribadi, ya akhirnya dipreteli orang malu sendiri. Tapi kalau kita membawa, menukil fatwanya para ulama, kan kita nggak disalahkan. Seperti saya nukil, Imam Syafi'i begini, oh salah Ustadz tuh, bukan Ustadz, bukan saya. Yang salah Imam Syafi'i berarti. Jadi kalau yang sudah disalahkan imam, boleh nggak? Ya boleh aja Anda nyalahkan imam kalau derajat Anda sudah setara dengan Imam Syafi'i. Ya masa dosen mau disalahkan anak SD kan? Boleh apa enggak? Ya lucu gitu, mau dikomentari bagaimana ya anak SD, yang dikomentarinya dosen. Masalah boleh nggak boleh, malah kita yang komentari jadi salah. Ini yang kita bisa dengar pada pagi hari ini, semoga berfaedah. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.